Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhat talabah, al-yawm sanadrusu insyaallah kitab al-hajji, yaitu sekarang kita akan belajar tentang kitabul hajj, yaitu bab haji. Wal aslu fihi, yang menjadi dalil pokok dasar di sini dalam bab haji ini adalah qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu menjadi hak atas Allah, ya, menjadi hak bagi Allah dan menjadi kewajiban atas manusia, yaitu hajjul bait, yaitu pergi haji ke Baitul Haram. Man istata'a, bagi orang yang sanggup. Man istata'a, bagi orang yang sanggup, ilaihi sabila, kepadanya melaksanakan perjalanan. Taib, ini dalil inti ya dari wujubnya atau wajibnya ibadah haji bagi kaum muslimin. Taib. Dalil ini harus antum hafalkan ya, meski antum sudah hafal ini surat ini Ali Imran, tapi antum harus bisa mengeluarkan apa dalil pokok dalam haji ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik. Di sini ayah taqul, ayatnya berkata wal istita'ah, tentang istita'ah. Istita'ah, apa itu kesanggupan? Di sini Syekh mengatakan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wal istita'atu a'dhamu syurutihi. Kesanggupan itu adalah syarat-syaratnya yang paling utama, yang paling besar. Ya. Jadi syarat-syarat haji itu kan banyak. Yang paling besar adalah istita'ah, ya, kesanggupan. Apa itu? Wahia, kesanggupan adalah milkuz zadi, memiliki bekal, warahilati, dan tunggangan atau kendaraan, ba'da daruratil insan wa hawaijihil asliyah, ya, setelah kebutuhan manusia, setelah keperluan manusia yang mendasar dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya, ya. Jadi seperti kebutuhan pokok seperti pakaian dan makanan, tapi yang paling penting setelah itu adalah milkuz zadi, yaitu ada bekal, ya, mungkin bekalnya ilmu atau bekalnya harta, ya, untuk melaksanakan perjalanan dan kendaraan. Nah, ini bagian dari istitoah, kesanggupan. Jadi sanggup itu ada sanggup secara fisik, ada sanggup secara materi, ya, secara harta, ya. Mungkin badannya sehat, terus bisa pergi haji dan punya kendaraan atau mampu membayar kendaraan atau ada bekal untuk ke sana. Mungkin kalau sekarang kita sudah banyak persyaratannya, mungkin ada bayar mengurus paspor dan sebagainya, visa, ya, untuk keamanan perjalanan kita. Taib, ini merupakan bagian dari istitoah. Bagian dari istitoah. Jadi yang wajib itu adalah bagi mereka yang ada istitoahnya, kemampuan mereka. Berarti kemampuan fisik, badannya, jasmani, rohani, dan kemampuan materinya, ya, seperti membawa bekal, kendaraan, dan lain sebagainya, ya. Di sini saya mengatakan wa minal istita'ati, dan termasuk bagian dari istita'ah, kesanggupan adalah an yakuna lil mar'ati mahramun, yaitu perempuan itu memiliki adanya bagi perempuan, bagi wanita, mahramun, seorang mahram, ya, wanita harus ada mahramnya. Idhahtaja lisafarin, idhahtaja lisafarin. Di sini antum lihat di footnote-nya, di catatan kaki, fitiba'ah ihtajat. Tadi kata ihtaja ini dalam satu cetakan ditulis dengan ihtajat, ya. Ana rasa ini mungkin ini lebih dekat ke yang benar. Ihtajat lisafarin, jika wanita itu, makanya di ihtajat, ya, ada taknya. Jika wanita itu butuh kepada safar, ya, jika wanita itu butuh kepada safar, maka di sini
di satu cetakan dia ditulis ihtajat. Bagaimana kalau seandainya perempuan itu tidak butuh safar, maka tidak butuh mahram. Misalnya perempuan yang memang penduduk ahli Mekah, maka dia kalau pergi haji ya nggak butuh mahram. Tapi kalau perempuan itu kalau pergi haji dan bepergiannya itu dianggap safar, ya, dianggap safar karena jauh ya, ada batasan-batasan yang dianggap safar ya. Kalau sudah butuh safar maka dia harus ada mahramnya. Kalau nggak ada mahram maka tidak boleh pergi haji ya. Maka ada mahram itu bagian dari istitoah ya. Wa minal istitoati, dan bagian dari istitoah kesanggupan adalah adanya mahram bagi perempuan yang ingin safar ke Mekah. Taib. Ini poin yang 271. Berikutnya poin 272. Wa hadithu Jabirin fi hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtamilu ala a'zami ahkamil haji. Ahkamil haji. Adapun hadis Jabir, ya, hadis Jabir nanti kita bahas ya. Fi hajjin Nabi, dalam hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashtamilu, ya, yashtamilu meliputi ala a'zami ahkamil haji, ya, meliputi sebagian besar hukum-hukum haji, ya, sebagian besar hukum-hukum haji. Wa huwa marwahu, di sini wa huwa marwahu, dan ia adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Taib. Ini hadisnya yang akan kita baca ke bawah. Taib. Jadi hadis Jabir ini adalah hadis yang mencakup hukum-hukum atau kebanyakan hukum-hukum dalam haji. Nah, di sini kita langsung membahas hadisnya. Taib. Hadisnya berbunyi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha fil madinati tis'a sinin lam yahujja. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makatha, telah tinggal fil Madinah, di Madinah, tis'a sinin, selama 9 tahun. Ya, arti telah hijrah, tinggal di sana 9 tahun, lam yahujja, dan beliau belum pergi haji. Artinya selama 9 tahun di Madinah setelah hijrah, beliau belum pernah melaksanakan haji. Ya. Summa adzana fin nasi fil ashirah. Kemudian beliau mengumumkannya di tengah-tengah manusia di tahun ke-10, fil ashirah. Jadi di tahun ke-10 baru beliau mengumumkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun. Ya, mungkin kita bisa baca ini summa udzina finnas, kemudian diberitahukan di manusia ya. Ini mungkin udzina. Kemudian diberitahukan di manusia, di hadapan manusia di tahun ke-10 bahwa Rasulullah akan berangkat haji. Ya, anna Rasulullah hajjun, akan pergi haji. Faqadimal madinata basyarun katsirun. Kemudian datanglah ke Madinah manusia yang banyak, ya, manusia yang banyak. Qadimal madinata basyarun katsirun. Kulluhum yaltamisu an yatamma an-nasu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yaltamisu an yatamma an-nasu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu bi mislahu. Ya. Semuanya yaltamisu, berkeinginan, ya, berharap mengikuti haji bersama Rasulullah. Manusia mengikuti bersama Rasulullah dan beramal, melaksanakan ibadah itu sebagaimana Rasulullah mengamalkannya. Wa ya'malu mislahu, dan beramal seperti amalan Rasulullah. Jadi ketika ketika diumumkan di hadapan manusia di tahun ke-10 Nabi akan pergi haji, maka semua manusia, banyak manusia yang datang ke Madinah ingin ikut haji bersama Nabi, ya. Ingin ikut haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena ingin melihat bagaimana hajinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang kedua apa nih? Fakharajna ma'ahu hatta idza ataina dzal hulaifah. Fakharajna ma'ahu, maka kami keluar bersamanya, bersama Nabi, hatta idza ataina dzal hulaifah, sehingga ketika kami telah datang di Dzal Hulaifah. Ataina, ketika kami telah sampai di Dzal Hulaifah. Dzal Hulaifah ini nama tempat ya. Ya, nama tempat. Fawaladat Asma'u bintu Umaisin Muhammad bin Abi Bakrin. Perhatikan. Fawaladat, maka melahirkanlah siapa? Asma'u bintu Umais. Ya, sahabiyah melahirkan. Siapa yang dia lahirkan? Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Jadi ketika melaksanakan haji itu bersama Rasulullah, ketika rombongan sampai di Dzul Hulaifah, maka ada salah seorang perempuan sahabiyah melahirkan anak yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Nama perempuannya adalah Asma bintu Umais. Antum hafalkan ini. Ini sejarah ya. Sejarah dan ada juga fikihnya di sini. Taib. Fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengirim kepada Rasulullah, ya, kaifa asna, apa yang harus saya perbuat? Bagaimana saya harus berbuat? Asna, apa yang harus saya lakukan? Qala igtasili. Kemudian Rasulullah berkata kepada utusannya tadi, igtasili, mandilah. Yang namanya perempuan itu kan habis melahirkan keluar darah nifas ya kan, darah nifas. Ya. Wastaghfiri bi thawbin wa ahrimi. Kemudian kata Rasulullah, wastaghfiri bi thawbin. Ini istighfar ini artinya memakai pembalut ya. Karena perempuan itu ada darahnya, maka pakailah pembalut bi thawbin, dengan thawb ya, dengan pakaian. Wa ahrimi, kemudian berihramlah. Artinya ketika Asma bintu Umais ini ya mau haji bersama Nabi, beliau sedang hamil berat. Antum bayangkan, hamil 9 bulan, mau melahirkan, lahir di tengah perjalanan. Betapa beratnya perjuangan Asma bintu Umais ketika haji bersama Rasulullah. Ketika beliau melahirkan, Rasulullah mengatakan, mandilah, kemudian pakailah pembalut dan ihramlah. Nah, begitu. Tapi mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Tugas antum di rumah adalah antum hafalkan hadis dalilnya, dalil pokok ini walillahi 'alan nas. Kemudian antum bikin terjemahannya cukup dari hadis saja ya, hadis saja. Hadis Jabir fi hajjin Nabi yastamilu ala a'zami ahkamil haji. Antum terjemahkan ini sampai yang nomor 2 ini. Baik. Ana tunggu tugasnya di Classroom. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.